Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ketemu kembali sama Kak Budi. Dengan Kak Budi. Dan Kak Budi juga. Ya udah. Dengan Kak David dong. Oke. Kak, kita tetap happy, kita doa dulu yuk sebelum Udah mulai. pasti, yuk. Ya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini dan siang hari ini. Kami berkumpul bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan sucikan kuduskan kami untuk kami bisa membuat dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami alaskan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Amin. Kak David, Ya Kak Budi. minggu lalu kan kita lagi berdua kan Mas Ian? Iya. Kita ngomong sebagai Tuhan Raja. Masa sih? Lupa Iya, loh. Coba raja-raja. teman-teman mungkin ada inget nggak? Oh, babab. Oh. Masih ingat nggak? Nah. We Universe. Oh. Soal raja. Hmm. Waktu Tuhan Yesus lahir, adik-adik di sini, Kak David tahu nggak siapa raja yang berkuasa di Yerusalem? Nah, Kak, pertanyaannya susah banget Kak. enggak di Alkitab ada. Oh ada. Hmm. Oh. Tebak nih Kak. Nah, ayo adik-adik kalau bisa jawab. Raja siapa Kak? Rajanya adalah Raja Herodes. Nah, Oh, Herodes. ya, ini lihat gambarnya Herodes. Iya. Nah, tapi waktu itu bangsa itu juga lagi dijajah Kak sama Romawi. Oke. Jadi Romawi juga punya kaisar. Aduh. Siapakah kaisar Romawi waktu itu? Siapa ya Kak ya? Pakai nama bulan. Agustus. Peter. Benar, Agustus. Kaisar Agustus ini gambarnya. Iya. Ya. Nah, rupanya waktu Tuhan Yesus disalib, mereka mengakui juga. Mereka tulis di situ di salib Tuhan Yesus, di atasnya tulisnya inilah Raja orang Yahudi. Dalam bahasa mereka disingkat INRI. Indri. Oh, itu namanya Indri. Ya, INRI yang ada di salib itu artinya adalah inilah Raja orang Yahudi. Oh. Itu pengetahuan buat adik-adik. Ya. Ya. Oke, adik-adik, kita mau puji Tuhan yuk. Ya. Sama-sama yuk. Ya, yuk kita bangkit berdiri yuk. Yeah. Oke. Kita siap ya? Goyang. Sama-sama yuk kita bilang hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh. Dialah Raja. Siapakah yang anak raja? Aku Kak. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Putar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi dari awal, hatiku penuh nyanyian. Oke, siap. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah. Siapa yang disembah? Raja
Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan. Oh, kita anak raja, Kak. Kamu juga anak raja. Yang anak raja, coba angkat tangan. Yes. Kita semua anak raja, Kak. Kalau anak raja bilang, yes. Yes. Kamu anak raja? Yes. Yes. Kak, Hah? abis ini kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Wah, masih sukacita nggak adik-adik semuanya? Masih, Kak. Ini penuh exciting banget ini, Oke. Kak. Udah lama banget nih kita nih. Semangat terus, Kak, ya. Kita Iya itu dong. puji Tuhan karena kita anak raja, bener. Betul. Energinya dari mana, Kak? Itu semuanya dari dalam, Kak. Ah. Kak, tahu nggak aku bawa apa nih? Tada! Apa itu, Kak? Coba nih kamera Tuh, coba deketin. lihat. Oh. Ini namanya sirup. Ah. Ini bisa diminum. Ai. Bukan, Kak. Ini baterai. Nah, Kakak tahu nggak kalau baterai ini untuk apa? Untuk apa ya? Biasanya untuk dibuat mainan. Bisa. Hmm. Kalau papa biasanya buat remote TV. Ah, ya. Nah, coba apa lagi, Kak? Buat mobil-mobilan. Bisa. Kenapa bisa nyala, Kak? Nah, Kakak juga bingung, Kak. Sebenarnya kenapa ya? Kenapa? Adik-adik ada yang tahu nggak di sini? Nah, Kak, tapi menurut penelitian ternyata di dalamnya ini ada sesuatu, Kak. Apa itu? Ada energi yang mereka simpan, Kak. Ah, energi yang disimpan. Nah, ini ternyata bisa membuat percikan api macam-macam. Pokoknya membuat suatu energi. Nah, jadi harus suatu tenaga. seperti baterai ini kita juga dalam tubuh kita ini ada energi Apa tuh, Kak? Kok dan ada harus di- diisi, Oh. yaitu firman Tuhan. Betul banget. Kalau adik-adik semuanya selalu belajar firman Tuhan, kita buka hati kita terima firman Tuhan, maka kita itu penuh energi. Oh, seperti pantesan. baterai baru. Oh, Kalau baterainya udah lama nggak diisi, dia mati, Kak. mati. Oh, berarti kita harus isi terus dong, Kak. Betul. Dengan firman Tuhan. Betul. Gimana kalau abis ini kita nyanyi aja Ya, yuk, Kak? kita mau buka hati kita untuk dengar firman Tuhan ya, dan membaca firman Tuhan. Yes. Oke, yuk. Ya, adik-adik, kita mau sambut firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama, yuk. Katakan, ku buka hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulangi dari awal yuk. Buka hati adik-adik semuanya untuk firman Tuhan. Yes, Lord. Yuk sama-sama yuk. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Angkat tangannya sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis,
anak Tuhan yang manis, anak raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak pewaris kerajaan Allah, dan Kau Allah yang perkasa dahsyat. Kami akan mewarisi bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Yuk adik-adik, yuk kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Adik-adik, kita belajar menyembah Tuhan. Buka suaranya. Katakan, Engkau Allah yang mulia, yang perkasa, Raja segala raja, ku sembahkan, ku tinggikan, Allah dahsyat segalanya. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yuk semua matanya ditutup yuk. Bilang sama Tuhan, Tuhan Kau baik, Kau dahsyat besar perkasa, agung dan mulia. Engkau Raja segala raja, penguasa di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, ya lama syikira lama papa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama yuk katakan, Roh Kudus yang manis, yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Raja yang manis, anak Raja yang manis. Kita akan berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami anak-anak Raja dan kami anak-anak pemenang, dan kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Shalom adik-adik Rocky yang ada di rumah. Halo, apa kabar? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat kan adik-adik? Tetaplah bersyukur ya adik-adik, walaupun setiap aktivitas yang kita lakukan tetap dari rumah. Belajar dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah pun dari rumah. Tapi tidak mengurangi semangat kita hari ini untuk mendengarkan firman kan adik-adik. Yo adik-adik, kita siapkan hati kita, ya, kita siapkan mata kita, pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh sia-sia ya adik-adik, kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik semua, ya sudah siapkan Alkitabnya kan? Kakak akan menceritakan sebuah kisah. Nah tapi sebentar adik-adik, kakak akan ajak kalian ke suatu tempat. Ya, kemana kak? Ya, kalian tutup mata semua ya. Dalam hitungan ketiga kita akan menuju tempat itu ya. 1, tutup matanya ya. 1, 2, 3. Indah sekali tempat ini ya adik-adik. Coba adik-adik perhatikan. Kita ada di mana ya sekarang? Wow, bangunannya megah ya adik-adik. Di mana ya kira-kira ini ya? Kalian ada yang tahu? Kak Heni ada di mana ya? Ada yang tahu adik-adik? Sepertinya ini bangunannya megah. Kayak ada di sebuah istana ya. Benar nggak adik-adik? Iya. Kayak di sebuah kerajaan ya. Wow, indah sekali. Ya, kita sekarang ada di dalam istana. Ini istana apa ya? Ini sebuah kerajaan apa ya? Nah adik-adik, coba. Kalau ini kerajaan, siapa yang memimpin?
Coba kerajaan, sistem pemerintahan kerajaan, siapa yang mimpin adik-adik? Apakah presiden? Bukan. Lalu siapa? Perdana Menteri? Bukan juga. Tapi siapa ya adik-adik? Coba adik-adik pikir-pikir dulu. Siapa ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Raja. Wah, kalian hebat ya. Kalian mungkin sudah pernah lihat bagaimana ya sosok raja itu. Pakai mahkota, ya. Wow, dia gagah. Nah, adik-adik, ya, kalau ada pemimpin di dalam suatu kerajaan, ya kan, raja tentu ada yang dipimpin. Siapa ya adik-adik yang dipimpin oleh raja? Ya, betul, rakyat atau warga negaranya adik-adik. Raja adik-adik memiliki kuasa untuk memerintah adik-adik. Ya, memerintah seluruh rakyatnya. Ketika seorang raja memberikan perintah kepada rakyatnya, maka seluruh rakyatnya harus mendengarkan perintah raja adik-adik. Ya, tidak boleh ada yang membantah, tidak ada yang boleh membangkang adik-adik. Ketika raja memutuskan sesuatu, rakyat semua harus mendengarkan dan menuruti perintah raja. Nah, kakak jadi teringat nih sebuah kisah ya mengenai Raja Nebukadnezar, Raja Babel waktu itu. Ketika dia membuat sebuah perintah untuk seluruh rakyatnya dan seisi istananya, dia mengatakan bahwa semua orang, semua rakyatnya ya harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya, patung emas waktu itu. Dan barang siapa yang tidak menyembah patung itu, maka akan dihukum adik-adik. Ada akibatnya loh adik-adik ketika tidak menjalankan perintah raja. Apa itu kak? Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa mereka akan dihukum di dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Wow, ngeri adik-adik. Nah, sehingga seluruh rakyatnya saat itu ya mendengarkan perintah raja, melakukan perintah raja. Walaupun ditemukan juga ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tahu tentang kebenaran, yang menganggap bahwa raja di atas segala raja bukan Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung adik-adik. Kan gak boleh ya adik-adik menyembah patung ya. Yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang patut disembah. Bukan patung, bukan manusia ya adik-adik. Nah, karena mereka tahu kebenarannya, maka mereka tidak melakukan titah raja adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja ada akibatnya. Walaupun mereka ya disayang raja, tapi karena mereka melanggar perintah raja, mereka harus menerima akibatnya. Dimasukkanlah mereka di dalam dapur api yang menyala-nyala. Tapi karena yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah raja di atas segala raja, maka mereka diselamatkan oleh Tuhan adik-adik. Sehingga mereka tidak mengalami luka apapun karena Tuhan menolong mereka. Raja pemerintahannya tidak selamanya kekal adik-adik. Ya. Mereka lahir, mereka memerintah, lalu tua, mati, dan digantikan oleh raja-raja yang lain. Tidak ada yang kekal adik-adik. Semua pasti mati dan akan digantikan oleh yang baru. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Kita memiliki raja di atas segala raja. Wow, siapakah dia? Adik-adik ada yang tahu? Siapa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus Kristus, dialah raja kita. Raja di atas segala raja. Pemerintahannya kekal adik-adik. Ya, untuk selama-lamanya. Di mana kerajaannya kak? Di mana adik-adik? Kerajaannya ada di surga. Dan kita adalah warga kerajaan surga adik-adik. Suatu saat nanti
kita akan dibawa ke surga, ke kerajaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Tidak ada raja, satu orang raja pun yang bisa mengalahkan raja di atas segala raja. Nah adik-adik, kita perlu bersyukur ya, karena Tuhan Yesus bukan seperti raja-raja seperti dunia ini. Ya, dia bukan hanya memerintah saja, tetapi Tuhan Yesus sebagai raja yang menciptakan kita, menyelamatkan kita ketika kita ada di dalam dosa. Dia menebus kita, dia menolong kita. Dia menuntun kita, memimpin kita setiap hari, memelihara kehidupan kita. Sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah adik-adik, kalian percaya kan kalau Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja? Kalau Tuhan Yesus memerintahkan, maka kita semua ciptaannya harus taat dan tunduk kepada perintah Tuhan kan adik-adik? Nah, kakak akan memberikan video kepada adik-adik, kita akan lihat benar gak sih Tuhan itu raja di atas segala raja. Ketika dia memerintahkan sesuatu untuk dilakukan, apakah semua harus taat dan tunduk dan melakukan perintahnya? Yuk kita akan lihat. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah adik-adik, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh alam ciptaannya. Kita sebagai manusia, baik alam ciptaannya, malaikat, iblis pun taat tunduk kepada perintah Tuhan kita. Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita ini kan anak-anak Tuhan. Ya, kita harusnya lebih taat kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan segala perintah-perintahnya. Benar kan adik-adik? Siapa yang di sini sayang sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Iya, Kak Heni juga sayang sama Tuhan Yesus. Tapi sayang kita kepada Tuhan Yesus harus kita buktikan adik-adik dengan apa? Melakukan segala perintah-perintahnya. Di mana perintahnya, Kak? Ada yang tahu? Di mana perintah Tuhan? Di dalam Alkitab adik-adik. Ya, di sana dikatakan ada 10 perintah Allah. Masih ingat? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembahnya. Ya, kuduskan hari Sabat. Apalagi adik-adik,
Coba ingat-ingat, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, lalu apa adik-adik? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Ya, dan satu hal juga, Kak Heni ingat nih, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kalau yang ini kakak yakin kalian semua anak yang baik-baik kan? Ada nggak dari kalian yang ketika papa mamanya menyuruh kalian, memerintahkan kalian misalnya, ayo Noni waktunya sekarang belajar. Sebentar lama, 5 menit lagi. Waktu 5 menit berlalu, mamanya kembali mengingatkan. Ayo Noni sudah 5 menit nih, waktunya belajar. Tunggu lama, 5 menit lagi. 5 menit, 5 menit, dan 5 menit. Akhirnya sampai 1 jam, tidak belajar juga adik-adik. Apakah itu anak yang taat kepada perintah orang tua? Tidak ya adik-adik, jangan pernah lakukan itu. Ingat loh, orang tua itu wakilnya Tuhan. Ya, orang tua diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengajar, mendidik, ya, memelihara kehidupan kalian. Kalau kalian tidak taat kepada orang tua, tidak hormat kepada orang tua, tidak melakukan perintah orang tua, maka kita pun tidak taat kepada perintah Tuhan adik-adik. Kan firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi adik-adik ayo yang masih di rumah, dengar, kalau misalnya papa mama menyuruh kalian, cepat untuk dilakukan. Jangan ditunda-tunda, ya. Karena kalau ditunda-tunda pasti ada akibatnya kan adik-adik, ya kan? Pasti mamanya atau papanya marah ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Benar kan adik-adik? Nah adik-adik semua, jadi kakak harap ya kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta kepada Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Tidak lagi bertanya-tanya, mengapa harus saya? Mengapa saya yang harus lakukan? Gitu ya. Tapi kita harus lakukan, siap Tuhan, siap Ma, siap Pa. Dan kita lakukan apa yang menjadi perintah mereka. Yuk kita buka Alkitab kita adik-adik. Dalam Mazmur. Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya adik-adik. Mazmur 24. Yuk adik-adik buka Alkitabnya ya. Sudah ketemu Mazmur 24 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Kak Heni tunggu bagi yang belum membuka Alkitabnya. Oke, sudah ya adik-adik ya, kita baca bersama-sama. Mazmur 24 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Siapakah dia itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mazmur 24 ayat yang ke-10. Siapakah dia itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Nah, jadi adik-adik ingat ya bahwa kita punya Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar untuk tunduk, untuk taat dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Saat ini sebentar lagi setelah tayangan ini selesai, kita akan mengadakan pertemuan Zoom ya. Nanti linknya akan dibagikan per kelas. Nah adik-adik ada beberapa hal yang ingin Kak Heni sampaikan untuk kalian diskusikan nanti di Zoom itu ya. Yang pertama yang Kak Heni tanyakan adalah apakah kalian mengasihi Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja? Ya. Lalu kalau kalian mengasihi Dia, apakah kalian sudah taat kepada perintah-perintahnya? Nah, yang kedua. Akan baik-baik ya. Sebutkan perintah-perintah Tuhan yang kalian tahu. Dan perintah-perintah Tuhan apa sajakah yang sampai saat ini belum kalian lakukan? Nanti didiskusikan ya dengan kakak-kakak yang ada di
Zoom ya. Baik adik-adik, saatnya kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan, ajar kepada kami untuk memiliki sikap, hormat, takut, dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, mampukan kami, berikan kepada kami Roh Kudus sehingga kami boleh melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu yang terindah buat kami. Ayo adik-adik semua, kakak undang untuk angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita akan berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak Rocky dimanapun mereka berada. Turunlah berkat atas kehidupan mereka ya Tuhan. Jaga lindungi mereka, pelihara kehidupan mereka ya Bapa. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari niat-niat orang jahat. Engkau yang memagari mereka dengan kasih yang dari Tuhan. Menyertai setiap langkah mereka, mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Memberkati kedua orang tua mereka. Memberkati setiap pelajaran yang mereka lakukan baik saat ini belajar online, berikan mereka kepandaian, kecerdasan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan-Mu turun atas kehidupan mereka hari lepas hari. Dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai bertemu adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.